Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-201 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivone sebagai Sakawuni, Novi Mandagi sebagai Tunjung Abang, Eli Kusuma sebagai Tunjung Ir, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Dewi Tunjung Biru hanya memberi 10 jurus pada Sakawuni untuk bisa mengalahkannya. Pada awal pertarungan memang kelihatan Sakawuni kerepotan. Tapi 4 jurus berikutnya, dia segera kelihatan bisa mengatasi kesulitannya. Dewi Tunjung Biru heran. Tiba-tiba dia melentingkan tubuhnya ke atas dan hinggap bagaikan seekor kupu-kupu berwarna biru di atas tangkai bunga. Tunggu. Ayo Dewi Tunjung Biru. Kita tinggal merampungkan beberapa jurus lagi. Mengapa harus berhenti? Aku tidak berminat melanjutkan pertarungan ini, Sakawuni. Jadi kau mengaku kalah? Boleh juga kau mengatakan begitu. Tapi ada yang ingin ku ketahui, Sakawuni. Dari mana kau mempelajari jurus-jurus yang kau gunakan itu tadi? Apakah nama jurus-jurusmu itu, Sakawuni? Apa pedulimu? Aku hanya ingin tahu. Apa nama jurus itu? Dan barangkali kau bersedia menyebutkan siapa gurumu. Baik Dewi Tunjung Biru. Aku tidak tahu apa gunanya, tapi barangkali kau memerlukannya. Dengarkan, jurus yang baru saja kugunakan untuk membentengi serangan-seranganmu tadi, namanya jurus lengan seribu.
Aku belajar jurus lengan 1000 dari kakek Sugata Brahma. Nah, kau cukup puas, Dewi Tunjung Biru? Terima kasih atas pengakuanmu, Sakawuni. Nah, sekarang ikutlah aku. Ayo Sakawuni, ikutlah aku. Ada hal-hal yang ingin kubicarakan denganmu. Sakawuni, karena kau sudah memenangkan pertarungan, maka aku akan menepati janjiku. Aku bersedia mengobati luka-luka teman baikmu itu. Kalau begitu cepat serahkan bunga Tunjung Biru itu padaku. Kau tidak usah buru-buru, Sakawuni. Luka temanku itu sudah sangat parah. Aku harus buru-buru. Aku takut kedatanganku terlambat. Aku harus menyelamatkan jiwa temanku itu. Ayo Dewi Tunjung Biru, cepat. Serahkanlah bunga itu padaku, sekarang juga. Sakawuni, tentu saja aku tidak mengizinkan kau membawa bunga Tunjung Biru dari puncak Bukit Panampihan ini. Dewi Tunjung Biru, jadi kau mau mengingkari janjimu? Bukan begitu. Ini juga merupakan persyaratan. Aku sanggup menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi kau harus membawa temanmu itu kemari. Dan nanti di sini, akulah yang akan mengobatinya. Tapi letak desa Tanibala cukup jauh dari sini. Di samping lukanya sangat parah, temanku itu tubuhnya sudah sangat lemah. Kukira aku tidak mungkin membawanya sampai kemari. Dia tidak akan kuat untuk dibawa berjalan jauh. Sakawuni, aku bersedia menolongmu. Tapi kau pun harus mempunyai pengertian padaku. Bunga Tunjung Biru itu bukan hanya milikku sendiri. Dia sudah menjadi milik orang-orang yang membutuhkannya. Setiap saat, dia dibutuhkan untuk menolong jiwa manusia. Nah, karena itu, kau harus mau mengikuti peraturan yang berlaku di puncak Bukit Panampihan ini. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyerahkan bunga itu untuk kau bawa pergi dari sini. Tapi aku sangat membutuhkannya, Dewi Tunjung Biru. Dan kau sudah berjanji akan menolong aku. Bagaimana ini? Ya, sebaiknya kau istirahat malam ini, Sakawuni. Besok pagi kau segera kembali ke Tanibala dan bawalah temanmu itu kemari. Ya, kukira perjalanan kalian pulang pergi tidak akan mencapai 2 hari. Nah, ini sudah malam. Sebaiknya kau istirahat. Kau harus mempersiapkan tenagamu untuk besok pagi. Dewi Tunjung Biru. Apakah dia benar-benar ingin menolong aku? Kenapa dia tidak bersedia meminjamkan bunga Tunjung Biru itu padaku? Jangan-jangan dia mempunyai maksud yang lain. Lagi pula, aku tidak mungkin membawa Arya Kamandanu kemari. Jarak Bukit Panampihan ke Tanibala cukup jauh. Arya Kamandanu bisa mati di tengah jalan kalau ku bawa-bawa berjalan jauh. Bagaimana ya? Baiklah, aku tidak mempunyai cara lain lagi. Boleh jadi Dewi Tunjung Biru itu adalah seorang dukun yang licik. Aku tidak bisa membaca apa yang terdapat di balik penampilannya yang ramah dan manis itu. Baiklah. Bunga itu akan kucuri saja. Malam mulai larut. Puncak Bukit Panampihan diselimuti kabut. Sakawuni berjalan mengendap meninggalkan ruang tidurnya. Sekilas dia melihat pintu ruangan tidur Dewi Tunjung Biru tertutup rapat. Dia melangkah menyeberangi serambi depan, kemudian melompat ke belakang rumah. Dia tahu di mana bunga Tunjung Biru itu berada. Dan dia juga tahu bunga itu dijaga ketat oleh Tunjung Abang dan Tunjung Il. Itu dia Tunjung Abang dan Tunjung Ireng.
Mereka masih belum tidur juga. Rupanya mereka ditugaskan untuk menjaga bunga tunjung biru. Kalau begitu, aku harus menunggu di sini. Aku harus menunggu sampai mereka lengah. Sakawuni lalu berlutut di balik rumpun-rumpun bunga yang berwarna biru. Malam semakin larut. Bulan di langit tertutup awan tipis yang berwarna kehitam-hitaman. Mata Sakawuni menatap bagaikan seekor harimau mengintai mangsanya. Setelah melewati tengah malam, Sakawuni melihat Tunjung Abang dan Tunjung Ireng mulai mengantuk. Sakawuni segera bangkit dan melangkah di sela-sela rumpun-rumpun bunga. Dia berjalan ke arah sebuah bangunan kecil di mana bunga tunjung biru berada. Tapi begitu tangannya bergerak ke arah pintu bangunan kecil itu, mendadak. Hei, siapa itu? Kau rupanya. Kau Sakawuni. Lihat Tunjung Ireng, dia bermaksud mencuri bunga tunjung biru. Iya, Tunjung Abang, hampir saja kita lengah. Kalian benar. Aku memang bermaksud mencuri bunga tunjung biru itu. Ternyata kau seorang pencuri tengik. Aku berbuat seperti ini karena junjunganmu telah mengingkari janjinya. Aku tidak bisa berbuat lain. Aku harus mencuri bunga itu. Aku harus membawanya sekarang juga ke desa Tanibala. Kami tidak akan membiarkan seorang pencuri mengganggu ketentraman kami. Ayo Tunjung Ireng. Untung kami berdua masih terjaga. Rupanya dia tidak bisa kita percaya, Sang Dewi. Diamlah kalian. Sakawuni, kau ini keterlaluan sekali. Aku sudah mempercayaimu. Tapi rupanya kau menyalahgunakan kepercayaanku. Kau sendiri bagaimana, Dewi Tunjung Biru? Kau sudah mengingkari janjimu. Aku tidak pernah mengingkari janjiku, Sakawuni. Kau saja yang tidak mau mengerti. Sekarang kau bermaksud mencari bunga itu. Baiklah, kalau kau masih juga nekat, terserah. Tapi aku yakin, sekalipun kau membawa bunga tunjung biru itu ke Tanibala malam ini juga, kau tidak akan bisa menolong jiwa temanmu itu. Dia pasti akan binasa. Aku tidak percaya apa yang kau katakan. Apakah jiwa temanku itu akan tertolong ataukah tidak, bukan urusanmu. Yang jelas sekarang juga aku akan mengambil bunga tunjung biru itu. Dan aku akan membawanya pergi dari sini. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu. Kau ini bodoh sekali. Ketahuilah, bunga itu tidak akan berarti apa-apa bagimu. Hanya akulah yang bisa menggunakannya untuk mengobati luka-luka seseorang. Kau dusta. Dengar dulu, Sakawuni. Kau belum tahu apa-apa tentang bunga tunjung biru itu. Sekarang, dengarlah penjelasanku. Sekarang ini, sekalipun kau berhasil membawa bunga itu, dia tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak akan berguna. Dia tidak akan mempunyai manfaat sama sekali. Kau pasti akan mendustai aku lagi. Tidak, Sakawuni. Aku berkata yang sebenarnya. Kau tahu, bunga itu bukan sembarang bunga. Dia memang mempunyai khasiat yang ampuh sekali untuk menyembuhkan luka-luka akibat racun. Tapi dia juga mempunyai sifat dan watak yang sangat aneh.
Bunga itu baru akan berguna jika dia sudah mekar. Dan dia tidak akan mekar setiap hari, Sakawuni. Dia baru akan mekar setiap 7 hari sekali. Besok lusa, tepat tengah malam, bunga itu baru akan mekar dengan bagusnya. Pada saat itulah kita bisa menggunakannya untuk mengobati luka-luka temanmu. Tapi itu pun ada caranya. Dan hanya akulah yang tahu caranya. Sakawuni, bagaimana sekarang? Apakah kau masih nekat mau mengambil bunga itu sekarang juga? Aku akan mengambilnya sekuntum sekarang ini. Dan setelah terbukti nanti bahwa kata-katamu benar, aku akan segera kembali lagi. Tidak bisa, Sakawuni. Lihat saja sendiri. Kalau kau tidak percaya, bunga itu hanya tinggal sekuntum. Tidak ada yang lain lagi. Sampai saat ini, aku belum bisa menyemaikannya. Kalau kau masih nekat mau memetiknya dan membawanya pergi sekarang juga, itu sama halnya kau tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang lain yang mungkin terluka akibat racun untuk bisa disembuhkan. Nah, pikirkanlah sekali lagi, Sakawuni. Tenangkan hatimu. Jangan gerusa-gerusu. Sudahlah. Sebaiknya kau istirahat malam ini. Tidak, Dewi Tunjung Biru. Tidak? Ya. Apa maksudmu? Aku akan pergi ke Tani Balas sekarang juga. Aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Sakawuni. Rupanya kau sangat menyayangi teman laki-lakimu itu. Itu bukan urusanmu. Kukira setiap orang harus menyayangi teman baiknya. Baiklah. Baiklah kalau begitu kemauanmu. Pergilah. Mudah-mudahan kau selamat di perjalanan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Sakawuni melompat. Tubuhnya segera hilang di telan kegelapan malam. Dewi Tunjung Biru mendesah beberapa kali. Tiba-tiba matanya menengadah ke atas, ke arah bulan yang timbul tenggelam di balik awan hitam. Mata yang pening itu nampak berkaca-kaca. Kutinggalkan ketika kau berumur 2 tahun. Dan sekarang kau telah berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Mudah-mudahan kau bisa mendapatkan apa yang kau idam-idamkan, Uni. Mudah-mudahan kau tidak bernasib seperti ibumu. Mudah-mudahan kau bisa mendapatkan seorang laki-laki yang baik, yang setia, yang bertanggung jawab, dan tidak mengingkari janjinya. Uni, tidak tahukah kau siapa aku sebenarnya? Akulah ibumu, Sakawuni. Akulah ini Ayu Pupuh, ibumu sendiri. Maaf, Sang Dewi. Hari sudah malam. Iya, Sang Dewi. Sebaiknya Sang Dewi segera tidur. Hari sudah malam. Tunjuk apa? Dan kau tunjuk Ireng. Iya, Sang Dewi. Iya, Sang Dewi. Kalau nanti gadis itu datang kembali ke Bukit Panampihan, sambutlah dia dengan baik. Janganlah kalian mengganggunya. Tolong beritahu teman-temanmu yang lain. Kalau mereka sampai melihat Sakawuni tiba di kaki Bukit Panampihan, antarkan kemari. Ya, Sang Dewi.
Jadi Angger Kamandanu harus dibawa ke puncak bukit Panampihan, begitu? Iya, Kek. Itu merupakan persyaratan. Sebab hanya Dewi Tunjung Biru yang bisa menggunakan bunga Tunjung Biru untuk menyembuhkan luka-luka akibat racun. Iya. Dan lagi, bunga itu tidak mekar sembarang waktu, Kek. Dia hanya akan mekar 7 hari sekali, tepat pada tengah malam. Sakawuni, sudahlah. Kau tidak usah repot-repot mengurusi luka-lukaku. Selama ini kau sudah beberapa kali menolong aku. Kukira pertolonganmu sudah cukup banyak. Sudahlah. Apa maksudmu, Kamandanu? Jangan asal bicara. Kau ingin sembuh atau tidak? Aku sudah pasrah, Sakawuni. Kalau memang Sang Hyang Widi mengizinkan untuk sembuh, tentulah aku akan sembuh. Jangan begitu, Ngger. Manusia wajib berusaha. Memang Sang Hyang Widi lah yang menentukan segalanya. Tapi kalau manusia tidak mau berusaha, ya, jalannya roda kehidupan ini akan macet, Ngger. Saya hanya kasihan pada Sakawuni, Kek. Saya tidak ingin dia menjadi susah karena luka-luka yang saya derita ini. Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak usah cerewet. Kau diam saja. Kau nurut saja. Pokoknya, besok pagi kau harus berangkat ke Bukit Panampihan bersamaku. Tapi keadaan tubuhnya sangat lemah, Nduk. Apakah dia akan mampu menempuh perjalanan begitu jauh? Iya, tapi tidak ada jalan lain lagi, Kek. Satu-satunya harapan hanyalah bunga Tunjung Biru itu. Iya. Kalau saja aku bisa ikut serta. Tapi aneh sekali persyaratan yang diajukan Dewi Tunjung Biru itu. Mengapa aku tidak boleh ikut ke Bukit Panampihan? Entahlah, Kek. Dewi Tunjung Biru itu memang aneh watak dan sikapnya. Tapi aku tidak bisa berbuat lain kecuali menuruti persyaratan-persyaratannya. Lalu bagaimana, Kek? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ayo, Kamandanu. Kau harus menguatkan semangatmu. Jangan loyo begitu. Kau harus tabah dan harus mempunyai tekad yang besar untuk sembuh. Aku harus berbuat apa lagi, Sakawuni? Rasanya tubuhku lemah sekali. Dan lambung kiriku ini semakin hari semakin pedih. Sudahlah. Sekarang begini saja, Ngger. Silakan Angger Kamandanu berbaring. Ya, begitu. Sekarang saya akan memberikan tambahan tenaga dalam untuk Angger. Ya, mudah-mudahan saja dengan tambahan tenaga dalam ini Angger Kamandanu akan selamat tiba di puncak Bukit Panampihan. Ini hanya merupakan salah satu usaha, Angger. Arya Kamandanu lalu memparingkan tubuhnya di atas balai bambu. Sementara itu Ki Sugata Brahma duduk bersila di sebelahnya. Orang tua yang dulunya mendapatkan julukan lengan 1000 itu memejamkan matanya rapat-rapat. Mulutnya komat kamit sebentar. Kemudian nampak tubuhnya mulai bergetar. Arya Kamandanu merasakan hawa dingin menjalar ketika kedua telapak tangan Ki Sugata Brahma meraba seluruh tubuhnya. Aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Tuh harumnya berkelas, elegan banget. Enggak. Bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Sok tahu deh. Ayo ngaku. Harum parfum mewah, perawatan kulit. Pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya bean-nya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh ini. Harumnya memang berkelas banget. Buat aku ya. Bayar. Gift, belayan selembut sutra. Untuk
untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM akan kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, agensinya para ada kawan hadir dari semakin kalau boleh saksi mereka. Siaki dan kona termasuk dan kawan agensi kita ajunan Tuhan ya Allah. Karena ajunan Tuhan paling banyak yang semakin kalinto ala peraki banyak batasi dari neraka. Dan kau ada masalah akidah kawan saya ketika itu bisa. Masalah akidah kawan saya ketika itu bisa. Masalah akidah kawan saya ketika itu bisa. Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore mulai tanggal 3 Oktober 2011 hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional, care, accountable. Karimata Malam. Karimata FM. Ya, sebenarnya aku ingin ikut serta. Tapi karena Dewi Tunjung Biru keberatan, baiklah, aku akan menunggu di rumah saja. Hanya yang menjadi persoalan sekarang ialah apakah Anggir Kamandanu akan kuat menempuh perjalanan yang begitu jauh? Bagaimana dengan keadaanmu, Kamandanu? Rasanya keadaan tubuhku semakin lemah, Sakawuni. Kau harus bersemangat. Kau harus mempunyai tekad yang besar. Kau tidak boleh putus asa, Kamandanu. Aku akan membawamu. Kau harus bertahan agar sampai di puncak Bukit Panampihan. Hal ini perlu kau lakukan demi mempertahankan hidupmu. Ya, aku akan berusaha. Mudah-mudahan aku akan kuat sampai di sana. Saya akan membantu, Angger. Sekarang cobalah Angger berbaring. Saya akan berusaha memberikan tambahan tenaga untuk Anggir Kamandanu. Ayo. Arya Kamandanu lalu berbaring di atas balai bambu. Ki Sugata Brahma duduk bersila di sebelahnya. Sementara Sakawuni menunggu di sudut ruangan. Bekas kepala desa Tanipala itu memejamkan matanya sebentar sambil mulutnya berkomat kamit. Kemudian nampak tubuhnya mulai bergetar. Dan selanjutnya dia mulai bekerja. Kedua belah telapak tangannya segera meraba seluruh tubuh Arya Kamandanu. Dan Arya Kamandanu merasakan aliran hawa dingin menjalar, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Pagi baru saja merekah ketika Sakawuni menuntun kudanya ke halaman. Tak lama kemudian nampak Ki Sugata Brahma keluar dari pintu rumahnya sambil memapah Arya Kamandanu. Walaupun masih agak pucat, Arya Kamandanu nampak lebih segar dari hari-hari kemarin. Jangan terlalu memaksakan diri, Wuni. Kalau Anggir Kamandanu lelah,
Kalian sebaiknya istirahat barang sejenak. Baik, Kek. Tapi kami tidak bisa istirahat terlalu sering dan terlalu lama. Kami sudah harus tiba di puncak Bukit Panampihan sebelum tengah malam nanti. Ayo, Kamandanu. Naiklah ke atas kuda. Kita berangkat sekarang. Baik, Wuni. Kami berangkat dulu, Kek. Silakan, Ger. Silakan. Kami berangkat, Kek. Hati-hati, Wuni. Hati-hati di jalan. Ya, ya. Ya, ya. Sakawuni. Agaknya cucuku itu benar-benar jatuh hati pada Anggir Kamandanu. Selama ini dia tidak pernah bergaul dengan laki-laki. Justru dia selalu bertengkar dan bermusuhan dengan laki-laki. Tapi agaknya dia mempunyai sikap lain terhadap Anggir Arya Kamandanu. Mudah-mudahan saja dia tidak akan kecewa. Dewi Tunjung Biru. Sakawuni mengatakan bahwa dia sempat bertarung melawan Dewi Tunjung Biru. Menurut Sakawuni, jurus-jurus yang digunakan Dewi Tunjung Biru tidak jauh berbeda dengan jurus-jurus Lengan Seribu. Aneh sekali. Dan aku mendapat kesan bahwa Dewi Tunjung Biru tidak ingin bertemu denganku. Ada apa sebenarnya? Siapa sesungguhnya Dewi Tunjung Biru itu? Sakawuni memacu kudanya meninggalkan lereng Gunung Bromo. Desa Tanipala semakin jauh dan lenyap di balik gundukan-gundukan bukit. Tak lama kemudian mereka sudah menyeberangi hulu sungai Berantas. Mereka istirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Mereka juga istirahat setelah sampai di Candi Kidal. Menjelang tengah hari, mereka meneruskan perjalanan menuju Bukit Panampihan. Karena sudah tahu jalan-jalannya, Sakawuni tidak terlalu sulit mencapai kaki Bukit Panampihan. Dia lalu menambatkan kudanya, kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan menjadi lambat, karena Sakawuni harus berjalan sambil memapah Arya Kamandanu. Apakah perjalanan kita masih cukup jauh, Sakawuni? Kau bisa melihat dari sini, di mana letak puncak Bukit Panampihan itu. Itu, di balik batu-batu karang yang menjulang tinggi. Nah, itulah puncak Bukit Panampihan. Kita akan ke sana. Aku melihat banyak tanaman bunga di sekitar tempat ini. Kita sudah akan sampai di celah atau pintu pertama, Kamandanu. Lihat, Wuni. Lihat. Ada dua orang berlari-larian menuju kemari. Rupanya kalian Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Iya, Sakawuni. Kami diperintahkan oleh Dewi Tunjung Biru untuk menjemput kalian. Ya, kenalkan, inilah sahabat baikku. Namanya Arya Kamandanu. Namaku Tunjung Kuning. Dan ini sahabatku, Tunjung Putih. Tunjung Kuning, sebaiknya kita segera membawa mereka ke puncak Bukit Panampihan. Jangan sampai kita kemalaman di jalan. Iya. Dewi Tunjung Biru sudah sejak tadi menunggu kehadiran kalian. Ayolah kita berangkat sekarang. Baiklah. Ayo, Kamandanu.
Perjalanan kita tinggal sejengkal lagi. Kau harus memperkuat semangatmu. Ayo, jangan menyerah, Kamandanu. Luka-lukamu itu pasti akan bisa disembuhkan. Mereka berempat lalu melangkah di atas jalanan setapak yang semakin lama semakin menanjak. Sekali waktu mereka berhenti untuk memberi kesempatan Arya Kamandanu istirahat. Menjelang sore, mereka tiba di pintu atau celah kedua. Tunjung Abang dan Tunjung Ireng sudah menunggu di situ. Lalu mereka berdua bergabung. Sekarang mereka berenam meneruskan perjalanan ke puncak Bukit Panampihan. Dan Arya Kamandanu nampak semakin parah. Nafasnya tersengal-sengal dan tubuhnya menjadi gemetar. Tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Oh, bagaimana Sakawuni? Agaknya temanmu sudah tidak kuat lagi berjalan. Lihat, dia pingsan. Iya, sakitnya memang cukup parah. Dan dia baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ya, kalau begitu, kita gendong saja dia secara bergantian. Ya, kita gendong saja. Kita jangan membuang waktu percuma di sini. Kasihan temanmu itu, Sakawuni. Kita jangan sampai terlambat. Ya, baiklah. Dia memang sudah tidak mungkin lagi meneruskan perjalanan. Kita harus menggendongnya secara bergantian. Sakawuni lalu mengangkat tubuh Arya Kamandanu dengan dibantu Tunjung Kuning. Mereka berdua menggendongnya bersama-sama. Perjalanan menjadi semakin lambat. Dan perjalanan menjadi semakin lambat ketika malam tiba. Tunjung Abang dan Tunjung Ireng ganti menggendong Arya Kamandanu. Maka demikianlah, kelima orang wanita itu secara bergantian menggendong Arya Kamandanu. Dan akhirnya mereka pun sampai di puncak Bukit Panampihan. Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu itu, Sakawuni. Bagaimana menurut pendapatmu, Dewi Tunjung Biru? Apakah bunga Tunjung Biru akan bisa menyembuhkannya? Racun yang bersarang di tubuhnya memang sangat ganas. Dan benar seperti apa yang dikatakan kakekmu, dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Ya, tapi mudah-mudahan saja bunga Tunjung Biru bisa menyembuhkannya. Jadi kau masih belum yakin? Bukan begitu, Sakawuni. Aku sudah berpengalaman sekali dalam menolong orang sakit. Aku sudah sejak lama bergaul dengan penyakit. Tapi soal sembuh atau tidaknya seseorang dari sakitnya, sama sekali bukan wewenangku. Sebagai manusia, aku hanya berusaha saja. Selebihnya Sang Hyang Widilah yang akan menentukan. Ketahuilah, Sakawuni, selama ini aku tidak pernah menyembuhkan luka-luka akibat racun dengan bunga Tunjung Biru. Biasanya luka-luka itu cukup kusembuhkan dengan jenis ramuan daun-daunan ataupun bunga-bungaan yang lain. Tapi agaknya luka-luka temanmu itu memaksaku untuk menggunakan bunga Tunjung Biru. Menurut keterangan orang-orang desa di bawah sana, bunga Tunjung Biru itu sudah sangat langka. Apakah benar begitu? Ya, benar begitu, Sakawuni. Sepanjang yang ku ketahui, bunga itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dan aku sendiri hanya menyimpannya satu kuntum saja. Bunga itu kurawat dengan baik, ku pelihara dengan baik, dan ku jaga dengan baik. Setiap 7 hari sekali, bunga itu mekar dengan indahnya. Tapi keesokan harinya, dia akan layu kembali. Begitulah seterusnya, Sakawuni. Bunga Tunjung Biru memang bunga yang aneh. Oh ya, bagaimana keadaan temanmu itu? Apakah dia belum siuman kembali? Menurut Tunjung Putih, dia sudah sadar kembali.
Tapi dia belum bisa bergerak. Dia masih berbaring di tempat tidurnya. Ya, biarkanlah dia istirahat. Sekarang kau ikut aku, Sakawuni. Lihatlah, Sakawuni. Inilah bunga tunjung biru. Sepertinya pohon bunganya biasa-biasa saja. Dan daunnya kecil-kecil, mirip daun pohon waru putih. Pasti orang sama sekali tidak akan pernah menyangka bahwa tumbuh-tumbuhan ini sangat berkhasiat. Ya, begitulah. Orang tidak akan pernah menyangka. Biasanya orang akan lebih terpesona pada bentuk-bentuk lahiriah. Banyak sekali bisa kita dapatkan bunga-bungaan yang indah, baik bentuk maupun warnanya. Tapi mereka sama sekali tidak mempunyai khasiat apa-apa. Mereka tidak lebih dari bunga-bungaan untuk hiasan belaka. Mereka ditanam hanya untuk memanjakan perasaan cengeng seorang wanita. Tapi Sakawuni, ya, hampir seluruh bunga yang tumbuh di sekitar Bukit Panampihan ini ada manfaatnya. Sebelum ditanam, satu persatu mereka telah kuperiksa lebih dulu. Tapi bukan berarti aku tidak menyukai keindahan. Sebab kadangkala keindahan itu pun merupakan obat yang sangat mujarab. Ya, apakah bunga tunjung biru ini nanti akan mekar? Ya, kau akan melihat sendiri nanti. Dia akan mekar dengan bagusnya. Kelopak bunganya akan membuka dan mengembang. Dan dari butik sarinya akan memancarkan warna kebiru-biruan. Nah, kau nanti akan melihatnya sendiri, Sakawuni. Sekarang kita tunggu saja. Dewi Tunjung Biru dan Sakawuni lalu duduk bersila menghadapi bunga tunjung biru yang tertanam di dalam sebuah pot. Pot itu terbuat dari batu hitam yang dibentuk seperti sebuah lumpang. Malam semakin larut. Bulan tanggal tua berenang di dalam kabut. Udara dingin mengalir turun dari puncak Gunung Semeru. Sakawuni merasa mengantuk sekali. Pada saat hampir saja terlelap, dia merasakan dadanya dijamah oleh Dewi Tunjung Biru. Sakawuni, jangan tidur. Lihatlah apa yang terjadi pada bunga tunjung biru itu. Ayo, cepat lihatlah. Sakawuni tergagap sebentar. Dia lalu bangkit dan mendekati Dewi Tunjung Biru yang sudah berdiri sejak tadi. Mata Sakawuni terbelalak lebar. Dia melihat bunga tunjung biru itu mulai bergerak perlahan-lahan. Dan benar, kelopak bunga itu mulai membuka. Makin lama makin lebar. Dan dari butik sarinya memancarkan cahaya kebiru-biruan. Cahaya itu memancar ke sekeliling pot. Oh, luar biasa. Bunga tunjung biru ini benar-benar luar biasa. Wow, tidak seperti penampilannya sehari-hari. Dia begitu indah, anggun, dan berwibawa. Oh, aku seperti melihat sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang mempunyai tenaga yang luar biasa dahsyatnya. Nah, Sakawuni, lihatlah. Bunga itu telah mekar dengan sempurna. Indah sekali, bukan? Iya, indah sekali. Indah dan mengagumkan. Indah, tapi juga
Juragan. Nah, Sakawuni, kau berdiri agak jauh ke sana. Aku akan memetik bunga ini. Sakawuni lalu berdiri menjauh. Dewi Tunjung Biru berlutut di depan bunga Tunjung Biru. Dia lalu melakukan upacara sembah 3 kali. Setelah itu mulutnya mengumandangkan bait-bait mantra. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Bagimu, tak ada hal-hal yang tidak mungkin. Bagimu, tak ada hal-hal yang mengherankan. Kau ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk keperluan manusia. Kau ciptakan dengan kasih sayangmu yang kekal dan abadi. Oh, Sang Hyang Widi, aku minta izinmu untuk memetik bunga Tunjung Biru. Dan selanjutnya, segalanya aku serahkan padamu, pada kekuasaanmu. Tangan Dewi Tunjung Biru lalu bergerak perlahan-lahan. Dan dengan penuh hikmat, akhirnya Dewi Tunjung Biru memetik bunga ajaib itu. Sekarang bunga Tunjung Biru sudah dipetik. Cahaya biru dari putik sari bunga menyebar menerangi sebagian telapak tangan Dewi Tunjung Biru. Cahaya itu sangat indah. Cahaya itu seperti memancarkan kekuatan yang hidup kekal dan abadi. Sakawuni melihat pemandangan itu dengan penuh pesona. Dia masih berdiri dengan terpesona ketika Dewi Tunjung Biru mendekatinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya luka-luka Arya Kamandanu dapat disembuhkan oleh bunga Tunjung Biru? Silakan menunggu seri berikutnya.